Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ketiga ini terkait Bimbel U4 2026 batch pertama, yaitu tentang hak tanah dan pendaftaran tanah. Dan ini juga hari terakhir Ibu Novia memberikan materi ya, Bu. Besok ada Ibu Dr. Mega Arum, dan terakhir dari pihak ATR BPN. Oke, kepada Ibu Novia, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Zaki Ananda Putra SMKN selaku moderator. Pada malam hari ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hak tanah dan pendaftaran tanah. Rekan-rekan apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di WA Group. Tidak apa-apa seperti tadi. Dan juga kalau misalnya introvert ya, nggak mau chat di grup, bisa japri aja. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi bisa saling di save nomornya. Oke, sebelum mulai saya mau pantun terlebih dahulu. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang jalan. Hak atas tanah wajib dipahami rekan agar menjawab soal penuh dengan keyakinan. Oke, kita bisa next. Oke. Dasar hukumnya hak tanah dan pendaftaran tanah ini ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak menguasai negara. Kemudian ada UPA. Kemudian ada PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Ada PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, HMSRS, dan cara pendaftaran tanahnya. Kemudian Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Dan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah. Oke, next. Pengertian hak atas tanah. Pengertian hak atas tanah ini ada di pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU PA. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengambil manfaat. Ini tiga poin ini yang menjadi penting untuk diingat dari sebidang tanah tertentu beserta ruang atas tanah dan tubuh bumi di bawahnya sepanjang diperlukan bagi penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis hak atas tanah menurut UU PA kemarin kita juga sudah membahas di sesi yang hari kemarin ya mengenai hak milik, kemudian jangka waktunya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, kemudian ada hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang, hak-hak yang bersifat sementara, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Perolehan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah cara seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah suatu bidang tanah yang diakui dan dilindungi hukum ya. Biar nggak bosen, ini ada gambar-gambarnya ya. Jadi hak perolehan hak atas tanah itu ada 4 cara. Yang pertama ada pemberian oleh negara, itu pemberiannya bisa berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Kemudian ada dengan peralihan hak, berarti menggunakan akta notaris, akta PPAT, itu dari jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng. Kemudian ada karena pewarisan.
Yaitu karena ada yang meninggal, beralih ke ahli warisnya. Kemudian karena perubahan hak. Contohnya peningkatan hak HGB menjadi hak milik, hak pakai menjadi hak milik ya. Itu tadi cara-cara untuk memperoleh hak atas tanah ada 4 ini tadi. Setelah hak atas tanah diperoleh kepada pihak lain, hak tersebut harus dapat dibuktikan sebagai dasar pendaftaran tanah, yaitu dengan cara melalui pembuktian hak baru atau pembuktian hak lama. Nah, tanah-tanah kolonial ini gimana sih cara pembuktiannya? Kita akan belajarnya. Next slide. Nah, pembuktian hak baru. Hak baru ini hak atas tanah yang lahir setelah berlakunya UPA atau hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Jenis hak barunya ada hak milik, hak HGU, HGB, hak pakai yang diberikan oleh negara. Nah, kalau dari hak yang tadi disebutkan, itu alat buktinya adalah SKPH, Surat Keputusan Pemberian Hak dari pejabat yang berwenang. Kemudian ada hak pengelolaan, yaitu alat buktinya dari penetapan pengadilan. Kemudian tanah wakaf, alat buktinya akta ikrar wakaf, at- atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Ya, ingat Pak Nusron Wahid merupakan backgroundnya dari bidang keagamaan, jadi nanti dipelajari lebih mendalam mengenai tanah wakaf. Kemudian ada HMSRS, alat buktinya yaitu ada akta pemisahan. Kemudian hak tanggungan, alat buktinya APHT. Dan hak atas tanah yang berasal dari peralihan hak, ini ada akta PPAT atau risalah lelang. Kemudian alas bukti yang tanahnya ini belum terdaftar. Jadi alat buktinya ada 4. Alat bukti tertulis, keterangan saksi, pernyataan permohon dan penguasaan fisik 20 tahun. Jadi kalau misal yang kemarin disebutkan ya, kita lagi jalan-jalan pagi, jogging pagi, kemudian melihat tanah, kok belum terdaftar. Nah, tapi harus dikuasai selama 20 tahun. Jadi misal ada ibu-ibu yang sudah mendirikan bangunan di situ selama 20 tahun, nah itu bisa dimohonkan. Asal ada 4 ini tadi, ada alat bukti tertulis. Contohnya, dia memang membeli tanah tersebut, ada giriknya, ada letter C-nya, ada petok D-nya, dari Pak RT misalnya, ada jual belinya. Kemudian ada saksinya, staf-staf Pak RT-nya. Kemudian ada pernyataan pemohon, yaitu surat pernyataan penguasaan tanah di bawah materai. Kemudian surat pernyataan tidak sengketa juga di bawah materai, jadi bikin sendiri. Kemudian penguasaan fisik selama 20 tahun itu dikuasai secara nyata, benar-benar dengan itikat baik bahwa benar-benar telah menguasai dan membeli tanah tersebut sama Pak RT. Gitu. Tidak pernah disengketakan, diperkuat dengan keterangan saksi. Tanah yang belum terdaftar dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis, yaitu keterangan saksi, pernyataan pemohon, atau penguasaan fisik lebih dari 20 tahun. Alat bukti tertulis ini apa aja? Alat bukti tertulis ini bisa Grosse Haegendom. Grosse Haegendom itu zaman dulu kayak AJB-nya zaman dulu. Kemudian surat bukti hak milik, Girik, petok D, letter C ya yang zaman dulu. Kemudian bukti pembayaran PBB atau ketikir. Kemudian akta pemindahan hak di bawah tangan, akta PPAT atau akta ikrar wakaf, risalah lelang, putusan pengadilan, surat keterangan riwayat tanah, dan dokumen bukti penguasaan lainnya. Keterangan saksi ini siapa saksinya? Kalau misal alat buktinya nggak lengkap atau nggak ada, pembuktian bisa melalui keterangan saksi. Saksinya bisa kepala desa, Pak RT, tetangga berbatasan langsung, atau
tokoh masyarakat setempat, tokoh masyarakat tuh yang terkenal di masyarakat tersebut, misalnya hmm, Pak Mudin. Pak Mudin itu yang ada di masjid itu loh. Kemudian ahli waris yang mengetahui penguasaan tersebut. Pernyataan pemohon yaitu pernyataan yang ditandatangani secara materai. Misalnya surat penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan penguasaan tanah secara terus-menerus, surat pernyataan tidak sengketa. Bahkan ketika kita mau jual beli aja, kita harus melampirkan surat pernyataan ini yang ditandatangani oleh si pemilik sertifikat yang menyatakan bahwa benar sertifikat ini dikuasai secara terus-menerus, tidak dalam sengketa, blokir, atau sita. Tidak hanya pembuktian hak baru ya. Kemudian ada alat bukti lain. Apabila alat bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, dapat dibuktikan berdasarkan penguasaan fisik tanah. Syaratnya dikuasai secara nyata, dikuasai secara nyata, dilakukan dengan itikat baik, dilakukan secara terus-menerus selama 20 tahun, minimal 20 tahun, tidak pernah disengketakan, dan diperkuat dengan saksi yang dapat dipercaya. Pembuktian hak lama ini ada tiga jenis ya. Memiliki bukti tertulis lengkap, contohnya tadi ada bukti tertulisnya kiri letter C, fair pounding. Dan dua, apabila bukti yang kiri letter C itu nggak punya, berarti dia harus punya kwitansi jual beli, PBB, dan surat keterangan tanah. Tapi harus diperkuat dengan surat pernyataan pemohon dan surat masyarakat, keterangan kepala desa, dan minimal dua orang saksi. Contoh kasus, Pak Budi hanya memiliki kwitansi jual beli dan bukti pembayaran PBB. Untuk pendaftaran tanah, bukti tersebut diperkuat dengan surat pernyataan dan keterangan saksi. Nah, apabila tidak memiliki bukti tertulis, maka pembuktiannya yaitu penguasaan fisik lebih dari 20 tahun, ada itikat baik, tidak disengketakan, diakui masyarakat sekitar, ada keterangan kepala desa atau lurah, dan minimal dua orang saksi. Contoh kasusnya, Pak Slamet. Pak Slamet menguasai tanah sejak tahun 1985 tanpa dokumen apapun. Karena tanah dikuasai terus-menerus, tidak sengketa, dan dibenarkan oleh kepala desa dan saksi, haknya dapat dibuktikan sesuai pasal 24 ayat 2. Jadi tadi ketika kita jogging pagi, kemudian kita lihat tanah kosong, terus kita menempati, mendirikan, dan menguasai selama 20 tahun, kita bisa memiliki tanah tersebut. Nah, ini sudah dirangkumkan perbedaan antara pembuktian hak lama dan hak baru. Ya, jadi biar kalian ngafalinnya gampang, ini sudah diruntutkan dari pengertian, dasar hukum, cara pembuktian, contoh dokumennya seperti apa, dan ciri-ciri utamanya apa. Ini sudah dirangkumkan, dibuat tabel. Cara ngafalinnya biar cepat. Kalau hak lama itu dibuktikan dengan alat bukti tertulis, keterangan saksi, pernyataan permohon, dan penguasaan fisik 20 tahun. Kalau hak baru itu dibuktikan dengan penetapan pemberian hak atau akta yang melahirkan hak. Itu poinnya.
Kalau pemilik tanahnya sudah meninggal, bagaimana cara membuktikan siapa ahli warisnya? Peralihan hak karena waris adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang meninggal dunia kepada ahli waris karena hukum. Dasar hukumnya pasal 42 PP nomor 24 tahun 1997 untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik SRS wajib diserahkan oleh yang menerima hak sebagai warisan. Surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dan tanda bukti sebagai ahli waris. Pembuktian hak waris ini ada ketentuan lama di PMNAK BPN 397 dan ATR BPN 16 tahun 2021. Kalau dulu ini perbedaannya aja ya. Pada intinya perbedaannya hak waris lama yaitu apabila membuat surat keterangan waris itu hanya untuk golongan tertentu. WNI asli, keturunan Tionghoa, keturunan Timur Asing ini yang membuat di kelurahan ini tidak bisa, jadi terbagi gitu. Kalau sekarang keterangan waris dari notaris dan di kelurahan itu berlaku umum, tidak dibatasi golongan. Jadi nggak hanya untuk WNI, nggak hanya untuk Tionghoa, nggak hanya untuk Timur Asing. Sebelumnya perubahan pada intinya yaitu kalau yang sebelumnya masih membedakan bentuk putih waris berdasarkan golongan penduduk. Kalau sekarang lebih sederhana, tidak lagi menunjukkan pengelompokan berdasarkan keturunan tertentu maupun cara pembuktian warisnya. Nah, dokumen yang dapat menjadi bukti ahli waris itu apa aja? Ada wasiat pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim, kemudian surat pernyataan ahli waris, akta keterangan hak mewaris dari notaris, dan surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Syarat dokumennya apa aja? Ada sertifikat asli, kemudian surat kematian, dan identitas ahli waris. Jadi identitas ahli warisnya apa aja? Ini ada akta kelahiran, masing-masing ahli waris, ada KTP dan juga KK masing-masing ahli waris. Alur pendaftarannya pertama menyiapkan bukti ahli waris, menyiapkan bukti bahwa kalian ahli warisnya itu apa? Surat keterangan waris ya kan. Kemudian ajukan permohonannya yaitu peralihan hak karena waris, kemudian diperiksa, diteliti di kantor BPN dan penerbitan sertifikat atas nama waris. Intinya, pembuktian hak karena waris ini dilakukan dengan melengkapi dokumen wajib dan salah satu bukti ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah seseorang memperoleh atau memiliki hak atas tanah, bagaimana negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tersebut? Nah, kita akan masuk ke pendaftaran tanah. Nah, ini dasar hukum pendaftaran tanah ya. PP nomor pasal 19 U nomor 5 tahun 1 UPA menyebut bahwa pendaftaran tanah diatur dengan PP. Nah, PP-nya apa aja? Yaitu PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah yang mencabut PP nomor 10 tahun 61. Tujuan pendaftaran tanah, kepastian dan perlindungan hukum diatur di PP nomor 18 tahun 2021. Pelaksanaannya diatur di PP nomor 24 tahun 97, kemudian Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2012, Permen ATR KBPN nomor 7 tahun 2019, dan Permen KBPN nomor 16 tahun 2021. Sejarah pendaftaran tanah juga dikenal sebagai nama kadaster. Pendaftaran tanah berdasarkan tujuannya yaitu yang pertama sebagai kadaster atau legal kadaster yaitu pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Yang kedua fiskal kadaster yaitu pendaftaran untuk keperluan
pemungutan pajak. Pendaftaran tanah menurut pasal 19 UPA merupakan suatu reh kadaster atau legal kadaster karena diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikan atas tanah untuk pemegang hak yang terdaftar namanya melalui surat tanda bukti hak. Pendaftaran tanah pengertiannya jadi pasal 1 angka 1 PP 2497 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan teratur untuk mengumpulkan, mengolah, membukukan, dan menyajikan serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Objeknya apa aja? Objeknya yaitu bidang tanah hak milik, hak GU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak MSRS, hak tanggungan tanah negara tertentu. Nah, ini proyekannya PPAT banyak banget ya. Tujuan pendaftaran tanah yaitu pasal 3 PP nomor 24 tahun 97 ini sering keluar. Diingat-ingat rekan-rekan cuma ada tiga yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kepada pemegang hak atas tanah, suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar untuk dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. Menyediakan informasi ini ada asas publisitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang yang sudah terdaftar. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kemudian kita masuk di asas. Asasnya yaitu sederhana. Ini sering banget keluar ya rekan-rekan. Cuma ada 5 dihafalkan. Asas sederhana. Asas sederhana itu apa? Prosedurnya mudah. Dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas tanah. Yang kedua, aman. Pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti, cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Meskipun ada jaminan kepastian hukum, tetapi ini termasuk kategori aman ya. Pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, itu kuncinya. Terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian yang keempat, mutakhir. Artinya kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Ya, kemudian yang kelima, data-data tanah di kantor BPN bersifat terbuka untuk publik dan masyarakat dapat memperoleh mengenai keterangan data yang benar. Jadi 5 asas ini sering banget keluar. Biasanya salah satu yang keluar dan menjelaskan eh, definisinya seperti apa. Oke, next. Kemudian sistem pendaftaran tanah ini menentukan apa yang didaftar, bagaimana penyimpanannya dan penyajian data yuridisnya. Nah, ini ada dua, pendaftaran akta dan pendaftaran hak. Kalau pendaftaran akta yang didaftar aktanya pakai pejabat PPAT, didaftar dalam register akta, tanda bukti haknya yaitu akta dan surat ukur. Kalau pendaftaran hak yang didaftar adalah haknya langsung pakai pejabat pertanahannya, didaftar dalam register buku tanah dan tanda bukti haknya adalah sertifikat. Oke, next. Sistem publikasi pendaftaran tanah. Sistem publikasi adalah suatu sistem yang menentukan sejauh mana orang mempercayai kebenaran data yang disajikan dan sampai sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan data tersebut. Sistem publikasi yang dikenal ada sistem publikasi positif dan publikasi negatif. Ini sering banget keluar dalam ujian. Publikasi positif apa? Bahwa negara menjamin data yang disajikan mutlak kebenarannya.
Menggunakan sistem pendaftaran akta, menggunakan asas etikat baik, dan pendaftaran mengakibatkan orang menjadi pemegang hak atas tanah. Kalau publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, menggunakan sistem pendaftaran hak, menggunakan asas nemo plus juris. Apa itu? Yaitu tidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak yang dimilikinya. Sahnya perbuatan hukum yang dilakukan menentukan berpindahnya hak pemilikan hak atas tanah. PP nomor 24 tahun 97 menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Kenapa? Oke, kita next. Kenapa? Karena artinya sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, diakui oleh negara. Namun, pihak lain masih bisa menggugat apabila merasa memiliki hak atas tanah tersebut lebih kuat dari yang dimilikinya. Kelemahannya dari sistem negatif, pemegang sertifikat tidak memperoleh perlindungan mutlak. Kemudian penyelenggaraan, oh ya, yang ketiga belum selesai ya. Yang ketiga yaitu lembaga referwerking. Ini juga sering terkeluar. Itu seseorang dapat kehilangan haknya apabila dalam waktu lama membiarkan tanahnya tidak diurus atau tidak dikuasai. Tadi kayak kita jalan-jalan pagi nemu tanah nggak diurus selama beberapa tahun. Tanahnya ditinggal beberapa tahun. B. Menguasai, ada orang lain mendirikan rumah tersebut, mengelola, mendaftarkan dengan etikat baik. Setelah waktu yang lama, A tidak begitu saja menuntut kembali tanah tersebut. Jadi bisa dituntut tanahnya. Mengapa menggunakan reverse working? Karena ini adopsi dari sistem barat, adanya daluarsa dalam memperoleh hak. Aquestive verjaring daluarsa ya. Bersumber dari Burger Liquid Book, KUH Perdata, hak yang diperoleh karena penguasaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di Indonesia menggunakan lembaga leverworking yang sumbernya dari hukum adat, hak lama dianggap hapus karena pemilik membiarkan haknya terlalu lama. Jadi jangan sampai kalian punya tanah nggak pernah diurus, dikasih warisan nggak segera dibalik nama, ternyata ada orang lain yang menguasai, kalian baru ngomel-ngomel. Tapi bisa diadu ya antara si pemilik dan punya kalian yang sebagai warisan tadi. Tapi tergantung penilaian BPN dan penilaian pengadilan bagaimana. Meskipun sertifikat terbit masih bisa digugat ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam memiliki tanah. Harus dikelola, dipakai supaya tidak ada orang lain yang mengambilnya. Oke, next. Nah, kemudian penyelenggara dan pelaksanaan pendaftaran tanah siapa aja? Ingat, penyelenggaranya itu adalah Kementerian ATR BPN. Kalau pelaksananya Kepala Kantor Pertanahan. Ini sering keluar ya rekan-rekan. Nah, kemudian Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah, dan pejabat lain, misalnya notaris, pejabat lelang, PPAIW, dan panitia adjudikasi. Pelaksana pendaftaran tanah, kepala kantor dibantu oleh PPAT dan pejabat lain melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pendaftaran tanah ini ada apa aja? Objeknya yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian ada tanah-tanah hak pengelolaan, ada tanah wakaf, ada HMSRS, hak tanggungan, dan tanah negara. Pendaftaran tanah yang objeknya bidang tanah yang berstatus tanah negara dilakukan dengan mencatat di dalam buku tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Status wilayah tata usaha pendaftaran tanah, satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.
Khusus untuk pendaftaran tanah HGU, HPL, HT, dan tanah negara, satuan wilayah tata usahanya adalah kabupaten atau kota. Pendaftaran tanah bertujuan apa tadi? Leh, reh kadaster dan legal kadaster untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang haknya serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu ada dua, pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali sistematik, contohnya PTSL, sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Status wilayah tata usaha pendaftaran. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi ini ada 5 step, yaitu pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak baru dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada pemeliharaan data dan pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik dan data yuridis. Nah, ini terkait pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, ada AJB, HT, kemudian pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah lainnya kayak peningkatan hak. Oke, next kita akan bahas nih. Nah, ini pendaftaran tanah untuk pertama kali apa? Pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Contohnya misal dari tanah negara akan diberikan hak. Ya, kemudian ada pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan secara serentak. Kata kuncinya serentak ya, yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kemudian ada pendaftaran tanah secara sporadik, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek, kata kuncinya ini, dalam wilayah atau bagian wilayah desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran terkait daftar tanah, daftar nama, surat ukurnya, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Next. Nah, ini harus hafal ya pendaftaran tanah pertama kali ini eh, pengertiannya ya. Pendaftaran tanah pertama kali ini dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum tujuannya ya, reh kadaster atau legal kadaster. Yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah terus-menerus berkesinambungan dan teratur. Kuncinya ini, pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur. Kata kuncinya ini dalam rangka tertib administrasi pertanahan, dalam rangka pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, ini juga kata kuncinya, demi tersedianya informasi mengenai bidang tanah dan sarusun termasuk tanda bukti hak serta hak-hak yang membebaninya. Ini pendaftaran tanah pertama kali ya. Ini dihafalkan sering banget keluar. Kemudian kondisi pendaftaran tanah, monitoring kinerja tahun 2025, capaian nasionalnya nih saya ngumpulin data sendiri ya. Jadi pada tahun sampai dengan tahun 2016, tanah terdaftar itu baru 46 juta bidang atau hanya 36,5%. Kemudian mulai tahun 2017 dilakukan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL sehingga pada tahun 2017 sampai dengan Oktober 2024 ini terdaftar 72,1 juta bidang yang bersertifikat ini sebesar 37,9%. Dan tahun 2025 yang bersertifikat ini sudah 2,5% dan 4,5%. Total target nasional pendaftaran bidang tanah itu ada 162 juta, 126 juta bidang, sisa yang belum terdaftar cuma 2,3%.
Keren ya, BPN ya, dalam rangka PTSL. Nah, ini kita pendaftaran tanah sistematik. Pendaftaran tanah sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Dalam pendaftaran tanah sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Susunan panitia adjudikasinya ini sering keluar ya. Seorang ketua panitia yang merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang terdiri dari pegawai BPN yang mempunyai kemampuan di bidang pendaftaran tanah, pegawai BPN yang mempunyai kemampuan di bidang hak atas tanah, dan kepala desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia adjudikasi dibantu oleh Satgas Pengukuran dan Pemetaan, Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis, dan Satuan Tugas Administrasi yang tugas dan susunnya diatur oleh Menteri. Nah, ini ada Satgas Pengukuran dan Pemetaan, kemudian ada Satgas Pengumpulan Data Yuridis, dan ada Satgas Administrasi. Oke, next. Tahapan pendaftaran tanah sistematik yang pertama, penetapan lokasi oleh Menteri. Kemudian ada persiapan, pembentukan panitia adjudikasi dan satgas tadi ya. Kemudian ada penyuluhan, kemudian ada pengumpulan data fisik, juga pengumpulan data yuridis. Pengumumannya selama 14 hari kalender, ini di highlight, sering keluar. Kemudian ada penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian haknya, kemudian dibukukan, diterbitkan sertifikat, dan diserahkan hasil kegiatannya. Sebelum berlakunya PP 18 tahun 2021, yaitu di PP 2497, pelaksananya 30 hari kerja. Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Permohonan pendaftaran tanah secara sporadik ini meliputi pengukuran bidang tanah untuk pendaftaran hak baru dan hak lama. Nah, permohonan pengukurannya ini yang pertama ada persiapan permohonan hak baru, kemudian dilakukan pemecahan kah, pemisahan kah, atau penggabungan kah. Kemudian pengembalian batas, penataan dalam rangka konsolidasi tanah, inventarisasi, dan lain-lain. Pengalaman ya ternyata juga apabila pecah kita tuh bisa disesuaikan dengan ukur maunya kita berapa. Jadi sebelumnya itu, tapi petugas pengukuran BPN datangnya 2 kali dan otomatis biayanya jadi double. Jadi kalau kita pengen ukur sesuai dengan maunya kita, petugas BPN datang pertama itu dia mengukur global dulu, mengukur secara global, kemudian kita memberitahu bahwa ini pengen pecah jadi 2 dengan luas yang satu 100, yang satu 100 juga 200. Jadi kita nggak tahu nih pembagiannya 100 di mana, kita bisa minta petugas ukur PPN tapi dengan biaya tambahan double gitu. Tahapan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu permohonan oleh pihak yang berkepentingan, terus dilakukan pengukuran tadi, kemudian pengumpulan data fisik dan juga data yuridis, baru dikonversi, pengakuan haknya, baru dibukukan dan diterbitkan sertifikat. Nah, kalau pendaftaran tanah sporadik ini pengumumannya selama 30 hari kalender. Sebelumnya itu selama 60 hari. Kegiatan pendaftaran tanah sporadik dilakukan oleh kolektif dengan sumber dananya dari APBN atau APBD melalui program strategis pemerintah. Contohnya Prona dan pensertifikatan lewat lintas sektor. Kemudian pelaksanaan pendaftaran tanah dalam pengumpulan data dan pengolahan data fisik, yaitu pertama pembuatan peta dasar pendaftaran. Setelah dibuat petanya, kemudian ditetapkan batas-batas bidang tanahnya,
Nah, biasanya nomor dua ini yang menetapkan batas bidang tanahnya biasanya si pemohon langsung, jadi bukan dari petugas BPN. Baru setelah itu diukur oleh petugas BPN, dicatat di dalam daftar tanah, didaftar, dan jadilah surat ukur. Nah, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan, maka bidang-bidang tanah yang akan dipetakan itu diukur. Setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya, tanda-tanda batas di setiap sudut tanah yang bersangkutan diukur sama BPN. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, diupayakan pendaftaran batas berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi tetangga bersebelahan harus hadir, Pak RT harus hadir, ada saksinya siapa gitu. Jadi yang menetapkan tanda batas ini memang kita, tapi atas dasar kesepakatan para pihak. Jadi kalau ditanya, Pak mau ukur, Pak saya mau ukur. Lah batasannya mana Pak? Ya nggak tahu itu urusan BPN, saya nggak tahu batasnya mana. Nah itu tidak bisa ya. Jadi kalau BPN datang mau ngukur dan si pemilik tanah tidak tahu batasannya, itu BPN nggak mau ngukur, langsung pulang. Karena pasti disuruh minta patoknya itu pasti terpasang terlebih dahulu dan kita harus juga punya bukti foto patok yang ada yang menggunakan aplikasi Google GPS Map kamera. Jadi ada apa garis lintang dan garis bujurnya gitu. Oke, next. Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis ini tahap penting dalam pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum mengenai data yuridis, yaitu ada status hukum bidang tanah, tanahnya ini statusnya apa, hak milik kah, HGB kah, pemegang hak atas tanahnya siapa, apakah berasal dari waris atau apa, apakah ada yang membebani, apakah ada HT-nya, terus riwayat perolehannya dari mana, jual beli, atau apa. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis ini meliputi penelitian alat bukti, kepemilikan atau penguasaan tanah, penetapan kebenaran data yuridis, dan pengumuman data fisik dan yuridis kemudian disahkan melalui hasil pengumuman. Nah, pemeliharaan data fisik dan yuridisnya seperti apa? Pemeliharaan data pendaftaran tanah, kegiatan suatu pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemegang hak yang bersangkutan wajib melakukan perubahan tersebut ke kantor pertanahan. Nah, perubahan data yuridisnya apa aja? Ini terkait perubahan status hak, terjadi pembebanan hak, misal di HT, kemudian berdasarkan putusan pengadilan, atau dihapus hak atas tanahnya, atau perubahan pemegang hak karena peristiwa hukum, pewarisan, jual beli, atau APHB. Ya. Kemudian next kita masuk ke perubahan data fisik. Ini apa aja? Jadi ada penggabungan, pemisahan, dan pemecahan. Oke, next kita akan lihat gambarnya. Nah, ini pemisahan dan pemecahan, yaitu suatu tanah bidang yang sudah didaftar dapat dipecah-pecah secara sempurna. Jadi kalau pecah itu sama rata ya, secara sempurna. Nah, kalau pemisahan dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, ya. Tidak, meskipun nantinya ada sertifikat baru, namun sertifikat lama tetap ada. Jadi kalau pemecahan menghasilkan banyak bidang baru dan menggantikan bidang yang lama, jadi nanti nomor sertifikatnya baru semua. Kalau pemisahan menghasilkan hanya satu bidang baru, sedangkan bidang induk tetap ada dari sisa luas. Gitu. Oke, next. Kemudian ada penggabungan tanah. Ini contoh penggabungannya, tanahnya saling berbatasan, pemiliknya harus sama. Kalau pemiliknya beda, tidak bisa ya. Jadi harus dibalik nama dulu, hak atas tanahnya sama-sama HM, semua HGB, semua nggak boleh beda. Sisa jangka waktunya sama. Nah, apabila sisa waktu jangka waktunya berbeda,
maka disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya hak dengan jangka waktu yang terpendek. Misal HGB sisa jangka waktunya 20 tahun sama 15 tahun, maka yang digunakan hanya 15 tahun. Pemasangan tanda batas, penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah. Nah, tadi pemasangan patok penunjukan tanda batas itu oleh pemegang hak atas tanah, bukan oleh BPN ya. Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah, maka dilakukan berdasarkan menurut kenyataannya. Penetapan batas tanah disebut dengan contradictoire delimitati. Ya, ini sering keluar nih, contradictoire delimitati. Yuk kita, jadi kalau mau ukur kita ngomongnya, yuk kita contradictoire delimitate gitu. Bahasa kerennya. Mas, kita kapan nih contradictoire delimitate? Oh, pokoknya Mbak, penetapan batas bidang tanah. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batasnya diberi NIB. NIB terdiri dari 13 digit, 8 digit pertama kode provinsi, kemudian kabupaten, kelurahan, dan digit terakhir merupakan nomor bidang tanah. Nah, ini pemasangan tanda batasnya. Pemasangan patok itu tidak boleh sembarangan. Ini sempat viral di tahun 2025 ya. Karena banyak banget yang masang patok itu ngarang. Jadi untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 HA atau 10 HA, ini sudah saya bikinkan tabel ya, bisa dibaca. Semua tanda batas harus dicat merah pada bagian yang muncul di atas permukaan tanah. Nah, ini pralonnya ini bisa pipa besi, bisa pipa pralon, bisa kayu, tugu, ya, ada dasarnya. Dan di BPN tuh bisa beli atau kalian bisa bikin sendiri ya. Tapi better beli di BPN aja. Pemasangan tanda batas harus sesuai dengan ketentuan agar batas bidang tanah jelas, tetap, dan tidak mudah hilang atau berubah. Pengalaman ya, kemarin saya mecah tanah, kemudian tanah sebelah itu juga mau diukur. Nah, delalahnya saya pakai patok yang beli dari BPN. Pakainya itu tugu dari batu tuh yang nomor D itu. Nah, tanah sebelah itu pakai pipa besi tapi sangat tipis, nggak bundar gitu, tapi sangat tipis gitu. Jadi dia asal nuncep gitu, kayak nuncep kayu tapi gampang gitu. Sedangkan kita harus dodok dulu kan. Nah, ternyata meskipun kita effort dengan dodok, dodok tuh apa ya? Menggali dulu, meskipun kita effort dengan menggali tanah terlebih dahulu, memasang ya sampai bakoh, pun kalau bergeser susah, ternyata ada manfaatnya. Tanah sebelah udah ada petugas ukur datang. Mas, patokmu nggak sesuai. Padahal dia udah masang muter, udah ngukur sedemikian rupa. Wassalam. Bapaknya nggak mau ngukur, bapaknya pulang karena nggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, makanya dari itu jangan asal masang patok, jangan asal karena murah, jangan asal karena mirip, terus dan jangan asal karena mudah memasangnya tinggal nancep gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, otomatis dari pihak BPN tidak mau melanjutkan proses ukur gitu. Nah, sekarang kita ke pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pengertiannya yaitu peralihan hak atas tanah, berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pihak yang lain karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Peralihan hak harus didaftarkan agar data yuridis dalam buku tanah dan sertifikat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jenis peralihannya nih ada dua.
beralih karena hukum, yaitu karena pewarisan, penggabungan, atau beralih karena perbuatan hukum, ya, yang kita bisa buat aktenya, jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, APHB, wasiat, lelang, ya. Cara pendaftaran peralihan haknya apa? Otomatis sertifikatnya asli, ada akta PPAT, KTP para pihak, ya. Ini kita udah belajar kemarin di persiapan sebelum membuat akta, ya, di akta-akta PPAT ini, ya. Kemudian akta PPAT sebagai dasar pendaftaran, jual beli wajib AJB akta PPAT, hibah wajib akta hibah PPAT, tukar menukar wajib akta tukar menukar PPAT, inbreng wajib akta PPAT, ya. PPAT wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada kantor pertanahan paling lambat 7 hari kerja. Ya, ini wajib menyampaikan akta. Kemarin kita udah belajar ini di bagian akta-akta PPAT. Kalau cek 7 hari kalender, ya harus dibedakan 7 hari kerja sama 7 hari kalender. Bedanya apa, Bu? 7 hari kerja berarti tanggal merah libur, Sabtu Minggu libur, hari Pancasila libur, besok tanggal 16, 1 Muharram libur. Kalau 7 hari kalender berarti Sabtu Minggu dihitung, tanggal merah dihitung, tanggal 16 nggak libur, kerja sama PUMC. Nggak ding, bercanda. Kemudian lanjut kita ke proses pendaftaran peralihan hak. Setelah akta ditandatangani, PPAT menyampaikan berkas, kemudian pemeriksaan berkas oleh kantor pertanahan, kemudian kantor pertanahan mencatat di buku daftar buku tanah, pencoretan nama pemegang hak yang lama, kemudian pencantuman nama pemegang hak yang baru, dan penerbitan sertifikat yang baru. Sekarang sertifikatnya udah elektronik, jadi tidak dicoret, tapi langsung di print yang baru. Ini sertifikat elektronik nih, saya lagi megang nih, ya. Contohnya sertifikat elektronik jika rekan-rekan belum melihat nih, tapi barcode-nya harusnya di belakang, ya. Ya mirip-mirip lah kayak gini. Oke, next. Kemudian ada PTSL. PTSL ini kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak tadi. Demi apa? Demi pensertifikatan tanah-tanah di Indonesia. Biasanya dilakukan percepatan. Terakhir ada PTSL itu tahun kemarin, tapi tidak semua daerah. Tapi Kota Semarang kena PTSL, ya. Karakteristiknya PTSL ini dilaksanakan secara serentak dan lengkap dalam rangka asas publisitas, pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 hari. Mencakup seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan, mendukung percepatan kepastian hukum, dan uniknya PTSL ini BPHTB atau PPh-nya ini boleh terutang. Jadi boleh bayar kemudian. Tapi jangan mau diiming-imingi untuk membayar kemudian karena ternyata pajaknya terus naik setiap tahunnya. Jadi segera dibayar. Oke, next. Nah, ini viral di tahunnya. Ini merupakan proyek ATR BPN terbesar di zamannya. Ada Prona dan Larasita. Saya sudah kasih tabel perbedaan supaya kalian lebih gampang menghafalnya. Dasar hukumnya Prona Permen ATR KBPN 4 2015, Larasita tahun 2009. Prona ini kegiatan persertifikatan secara massal pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan. Kalau Larasita, pelaksanaan tugas fungsi BPN yaitu pengelolaan pertanahan berupa kantor pertanahan bergerak. Tujuannya memberikan Tujuan Prona memberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran hak tanah. Kalau tugas dan fungsinya Larasita itu yang berlaku pada kantor pertanahan. Contohnya nih tugas Larasita menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional, melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, melakukan pendeteksian awal tanah-tanah terlantar.
Ya karena dia itu bentuknya dulu mobil-mobil yang bergerak ya. Jadi dia mendeteksi di mana sih tanah-tanah terlantar. Kemudian mendeteksi awal tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah. Memfasilitasi penyelesaian tanah segera mungkin dan menyambungkan program BPN. Kalau sasarannya dari itu Prona ini tanah yang belum bersertifikat dikuasai dan dimiliki perorangan dan objeknya ini tanah bekas milik adat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, objeknya ini ada tanah pertanian luasnya sekitaran 200 meter, luar Jawa juga 200 meter, tanah pertanian maksimal 1 hektar, di luar Jawa maksimal 2 hektar, tanah perkebunan 2 hektar, tanah milik badan hukum atau lembaga sosial keagamaan maksimal 4 hektar. Oke, next. Pembebanan hak ini sekarang sudah pakai pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, penggunaan dokumen elektronik ya. Jadi keluarnya sertifikat elektronik. Pasal 86 PP nomor 18 tahun 2021, pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan secara elektronik. Paling lama 7 hari kalender ya. Setelah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan dinyatakan memenuhi syarat. Hak tanggungan elektronik ini sama dengan juga pengecekan elektronik, sama-sama 7 hari kalender. Nah, ini hak tanggungan elektronik yaitu memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Memperkenalkan domisili elektronik, yaitu domisili pihak terkait ada alamat email, menggunakan tanda tangan elektronik, menggunakan warkah elektronik. Jenis layanannya ada pendaftaran hak tanggungan, roya, sesi, subrogasi, ganti nama. Nah, langkahnya pengecekan sertifikat oleh PPAT, pembuatan akta APHT oleh PPAT, kemudian pendaftaran berkas tanggungan dari pihak bank terlebih dahulu, kemudian diperiksa oleh Kantah, kemudian penerbitan HT juga langsung dikirimkan ke pihak banknya. Oke, next. Nah, penerbitan sertifikat atau surat tanda bukti hak ini merupakan hak atas tanah ya. Jenis hak yang objek yang dapat diterbitkan sertifikat ini ada hak milik, HGU, HGB, HPL, tanah wakaf, HMSRS, dan hak tanggungan. Syaratnya data fisiknya harus lengkap, data yuridisnya harus lengkap. Data fisik tadi ya pemetaan, data yuridis namanya siapa, nggak ada kalau misalnya nggak ada sengketa bisa diterbitkan langsung ke atas nama yang bersangkutan. Tujuannya memudahkan pemegang hak membuktikan haknya, memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi pertanahan. Ini sama kayak tujuan pendaftaran tanah ya. Kekuatan pembuktian sertifikatnya kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Berlaku dalam perbuatan hukum sehari-hari dalam proses pembuktian di pengadilan. Data dalam sertifikat harus sesuai dengan buku tanahnya BPN, surat ukur, makanya sekarang ada validasi sertifikat. Jadi, apakah data yang di BPN sesuai dengan data yang kita punya gitu. Kemudian sekarang di aplikasi Sentuh Tanahku kita juga diberikan akses kemudahan. Kita bisa ngecek HM berapa, HGB berapa, letaknya di mana, apakah sesuai dengan data yang kita punya. Kita sekarang bisa mempunyai akses. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor pertanahan, tanya, Mas bener nggak HGB ini atau HM ini letaknya benar di sini gitu. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Kita cukup download aplikasi Sentuh Tanahku punya BPN. Oke, next. Next. Nah, ini bentuk sertifikat elektroniknya ini. Sertifikat L adalah dokumen resmi yang diterbitkan secara elektronik dan ditandatangani secara digital. Aturannya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita akan bahas secara mendetail tentang sertifikat elektronik ya. Next. Ini ada contohnya. Coba di next. Nah, ini konsep bentuk dan isi sertifikatnya nih ya, bentuk sertifikat elektroniknya. Yang sebelumnya dulu. Nah, ini bagian atas tertulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang setelahnya ini. Nah, ini. Kemudian bagian kanan terdapat keterangan edisi penerbitan dan QR code. Nah, ini bisa di-scan ya untuk mengakses sertifikat elektronik. Kemudian bagian judul sudah tidak HM nomor berapa. Sekarang kita menyebut HM-nya udah sulit ya. Jadi kalau ada orang jual beli HM ini udah selesai belum? Udah nggak bisa lagi. Sekarang nyebutnya punyanya Ibu Budi udah selesai belum? Gitu. Ibu Budi di kelurahan mana? Lebih panjang. Kalau dulu cuma HM 3 udah selesai belum? Gitu. Kemudian bagian pertama, paragraf pertama menunjukkan lokasi dan luas tanah. Gaya penulisan kalimat dibuat narasi agar lebih mudah dibaca. Bukan form lagi, keterangan pemegang hak berupa nama pemegang hak. Paragraf selanjutnya dipergunakan untuk mencatat pendaftaran hak. Kemudian bagian 2 merupakan RRR, Restriction and Responsibility, serta penunjukan lainnya yang melekat pada sertifikat. Oke, next. Kemudian bagian 3 ada isi QR code yang menunjukkan surat ukur dan letak bidang tanahnya. Bagian 4 ini menjelaskan apabila ada hak tanggungannya. Kemudian ada siapa yang tanda tangan ya. Ini Zain Malik. Ini tanda tangan nih. Zain Malik terkenal ya dari kemarin ya. Alamatnya di mana, kemudian tanda tangan elektronik kepala kantornya, dan logo BSRE. Balai Sertifikasi Elektronik. Boleh nggak eh, BPN menolak pendaftaran atau peralihan hak atas tanah? Boleh apabila sertifikat tidak sesuai dengan data-data di kantor pertanahan. Ya tadi udah ngecek di aplikasi Sentuh Tanahku, ternyata nggak sesuai. BPN nggak bisa proses kecuali harus ukur ulang dulu. Perbuatan hukum tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Jadi orang mau jual beli, tapi hanya pakai kwitansi jual beli nggak bisa. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tidak lengkap. Jadi misal pewarisan ternyata nggak punya SKW, nggak punya akte kematian, nggak bisa juga. Kemudian tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya sekarang peraturan perundang-undangan yang baru itu harus ada validasi elektronik. Nah kalau misalnya nggak ada, nggak bisa diproses. Kemudian tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa pengadilan. Taunya dari mana? Dari hasil pengecekan sertifikat atau SKPT. Kemudian perbuatan hukum yang dilakukan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Nah, ini batal biasanya karena apa? Oh, mungkin karena tidak sah pakai PPJB, kemudian pakai akta kuasa menjual yang ternyata penjualnya udah meninggal, gitu tidak bisa. Kemudian perbuatan hukum dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar. Jadi udah tanda tangan, udah bayar pajak dan lain sebagainya, ternyata para pihaknya minta batal. Nah, itu kita bisa tidak bisa BPN-nya bisa menolak gitu. Oke, next. Penerbitan sertifikat pengganti. Nah, kok bisa sih penerbitan sertifikat pengganti? Bisa karena sertifikatnya hilang, rusak, atau belangkonya lama dan tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Jadi, terus gimana sertifikat yang asli kalau misalnya ditemukan sertifikat yang asli otomatis tidak berlaku.
Jadi nanti penerbitan sertifikat pengganti ini tertulis di sertifikat penggantinya merupakan sertifikat pengganti atau penerbitan sertifikat kedua, ada tulisannya. Jadi penerbitan sertifikat pengganti ini akan terdeteksi kalau ini tuh sertifikat pengganti atau sertifikat kedua. Jadi kalian nggak bisa bohong. Kalau misalnya mau jual beli, terus mengaku, oh ini sertifikatnya nggak pernah hilang, gitu nggak bisa. Prosedurnya permohonan penggantian sertifikat disertai penyataan di bawah sumpah. Jadi kita nanti akan disumpah oleh pegawai BPN, akan difoto, di video, kemudian dilakukan pengumuman koran dalam surat kabar, terus kemudian dalam jangka waktu 30 hari kalau nggak ada yang mengajukan keberatan, bisa terbit sertifikatnya. Tapi kalau ada yang mengajukan keberatan, ya wassalam, nggak bisa. Kemudian dibuatkan berita acara dan sertifikat pengganti bisa terbit. Ini dasarnya di pasal 57 PP nomor 24 tahun 97. Nah, dari kemarin ya, bahas blokir Sita itu apa? Nah, ini sudah saya berikan tabel supaya kalian gampang menghafalkan ya. Kalau blokir itu dilakukan terhadap hak atas tanah, perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik. Kalau Sita ini pure dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan yang tanahnya berada dalam keadaan sita, tidak dapat dialihkan atau dibebani hak tanggungan. Keadaan sita tidak dapat diroya, diperpanjang, dan diperbarui. Ini karena sita perkara, sita pidana, sita berdasarkan surat paksa. Nah, kalau blokir ini diajukan oleh perorangan atau badan hukum. Jadi sebelum masuk ke sita. Ya, ini yang penting-penting ya. Blokir ini sebelum adanya masuk ke penetapan pengadilan. Kalau sita ini sudah masuk ke penetapan pengadilan. Oke, next. Hmm, terima kasih. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu. Semoga lulus one shot. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Novia Betsy Clarissa. Untuk rekan-rekan, kita selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Boleh yang ingin bertanya melalui kolom chat ya. Ini udah ada yang bertanya Ibu sebelumnya. Malam Oke. Ibu, untuk surat keterangan ganti kerugian apakah dapat dijadikan alat bukti? SKGR itu hanya membuktikan bahwa pernah terjadi penggantian ganti rugi atau penguasaan oleh tanah, tapi tidak otomatis membuktikan adanya hak milik. Itu harus dilengkapi seperti bukti jual beli, surat keterangan dari dari kepala desa, riwayat tanah, dan PBB. Jadi ini kalau dijadikan alat bukti mungkin bisa, tetapi masih kurang sempurna. Jadi harus dibuktikan dengan bukti-bukti lain ya. Tadi termasuk yang nomor dua buktinya kurang lengkap. Jadi harus ada pernyataan dari masyarakat sekitar, RT RW, supaya bisa supaya bisa diterbitkan peralihannya. Bisa dijadikan alat bukti tapi kurang kuat ya. Oke, terima kasih penjelasan Ibu Novia. Lanjut pertanyaan kedua dari KRF. Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik PTSL bagi SHM ada masa sertifikat masa 10 tahun baru dapat dialihkan. Apa dasar hukumnya Bu dan apakah benar peruntukan tanah tersebut masa 10 tahun untuk bidang-bidang pertanian maupun perkebunan? Mohon penjelasannya. Oke, PTSL itu nggak ada jangka waktunya kecuali memang kalian belum membayar PPHTP atau PPh terutangnya. Jadi sebelum dialihkan, PTSL tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada istilah
di tidak boleh dialihkan selama 10 tahun itu mungkin dari tanah Tora atau tanah objek reforma agraria bukan PTSL biasa. Ya, itu perlu dicek lagi. Kalau Tora coba dicek di pasal 22 ayat 2 tentang Tora ya. Tentang Perpres nomor 62 tahun 2023. Oke, Kayaknya kita lanjut. itu tentang Tora. Ha. Oke, kita lanjut dari Kak Ida Bagus. Eh, NIP apakah 14 digit atau 13 digit ya, Bu? Dan penjabaran kode-kodenya apa saja? NIP, NIP 13 NIP. digit ya tadi ya. Tadi coba dibaca PPT-nya tadi ya. Coba tadi di PPT ada tulisan. Hmm, saya cek ini dulu ya. Cek sertifikat yang ada ya, bentar ya. Tadi typo atau enggak, bentar. Di sertifikat yang saya punya di HP ya. Sebentar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh iya benar 14. Terima kasih koreksinya Mbak siapa tadi? Mbak Ida. Yang benar 14 digit ya. Nanti dikoreksi. Saya catat dulu. Oke, kita lanjut ya, Ibu Novia, pertanyaan selanjutnya. Eh, Ibu izin, apa yang dimaksud dengan sertifikat yang telah dimatikan dari Kak Ari? Sertifikat yang dimatikan itu lebih kayak hasil dari pemecahan. Jadi misalnya tadi pemecahan 1000 dibagi 100 ya. Nah, kemudian SHM yang 1000, yang luasnya 1000 itu di sertifikat induknya dimatikan. Jadi tidak dapat digunakan lagi dan diganti oleh sertifikat hasil pecahan. Begitu pula sama kayak kayak penggabungan. Penggabungan misal dari 500 sama 100 digabung jadi satu. Nah, sertifikat induknya dimatikan atau hapus haknya haknya atau juga bisa HGB mati itu juga sertifikatnya bukan dimatikan ya memang mati HGB-nya mati itu juga bisa banyak dimatikan. Nah, kita lanjut ya Bu dari Kak Basuki. Izin bertanya Bu, kapan batas akhir kepemilikan tanah Egendom untuk pengajuan menjadi sertifikat? Tanah Egendom tanah hak-hak lama kemarin ya syaratnya bahwa sepanjang ketentuan tanah tersebut masih ada, dimiliki, dan dimanfaatkan, itu masih ada, masih bisa sampai sekarang. Tapi lagi-lagi Egendom itu hanya sebagai penunjuk, bukan sebagai sertifikat ya. Jadi pada dasarnya masih bisa memperoleh sepanjang penguasa kenyataannya masih ada. Oke, terima kasih Ibu Novia. Kita lanjut ya Bu, ada lagi beberapa pertanyaan sebelum memasuki sesi soal. Ini dari Kak Afan Atmaja. Untuk pemecahan sekarang sempurna ya Bu? Pemecahan sekarang pemecahan boleh sesuai request, boleh request mau dipecah berapa. Ini kita lanjut lagi dari Kak Basworo. Jika luas tanahnya berkurang untuk pembukaan jalan tanpa sepengetahuan pemilik, apakah bisa digugat? Kalau luas tanah berkurang itu, jadi sekarang kan kebanyakan dalam rangka sertifikat elektronik banyak tanah itu berkurang karena dipotong jalan, dipotong sungai, kemudian dibuat pedestrian.
Dan pembuatan jalan pedestrian sungai ini kan pasti dengan sepengetahuan pemilik rumah. Tapi memang tidak ada izin ya, cuma mengetahui oh ya jalannya lagi dibenerin, oh jalannya lagi dibuat pedestrian, oh jalannya lagi dibuat sungai. Toh juga untuk kita sendiri. Nah, memang tidak ada izinnya, tapi yang jelas saat pemerintah membuat sungai, membuat pedestrian, membuat jalan kan ada SK-nya. Nah, mau nggak mau kita berkurang tanahnya dan kita harus ukur ulang tanahnya. Ternyata luasnya tidak sesuai dengan sertifikat awal. Berkurang, misal tadinya 150 meter karena ada sungai, pedestrian dan lain sebagainya, jadi berkurang menjadi 120 meter. Jadi eh, paling si pemilik rumah hanya bisa melepaskan atau kalau memang mau protes, paling minta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Kita bisa memasuki sesi soal ya, Bu. Ini, Mm. Oke, kita lanjut nah, ke sesi ini soal. masih ada Nanti pertanyaan, masih bisa menjawab lagi, Bu. Satu ya, pertanyaan lagi. boleh. Pada ini ya, batas jumlah maksimal pemecahan pemohon perorangan dan badan hukum apakah berbeda? Pada prinsipnya tuh nggak ada ketentuan umum yang berlaku untuk batas maksimalnya berapa dan lain sebagainya. Asal kalau misal badan hukum itu harus disesuaikan dengan tata ruang RTDR ya. RDTR ya benar, RDTR. Ya rencana tata ruang, terus luas minimumnya berapa, harus ada akses jalannya, harus ada penghijauannya dan lain sebagainya. Itu kalau badan hukum hanya lebih ribet aja daripada perorangan gitu. Oke, terima kasih Ibu Novia. Baiklah rekan-rekan, kita memasuki sesi soal. Seperti biasa saya bacakan dan rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat. Soal pertama, apa salah satu tujuan pendaftaran tanah tersebut? A. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Menjaga fungsi sosial tanah. C. Menjadikan hak kolonial lama terkonversi menjadi hak baru. D. Untuk mendapatkan hak-hak atas tanah. Pada jawab Abu. Ya, betul jawabannya A untuk memberikan kepastian hukum, rekadaster, legal kadaster, pelindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Oke, kita lanjut nomor 2. Bisa ditandai ya rekan-rekan sekalian. Nomor 2, apa yang menjadi azas pendaftaran tanah? A. Sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. B. Sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan praktis. C. Sederhana, aman, mutakhir, dan terjangkau. D. Salah semua. Pada jawab Abu, betul? Ya, betul. Jawabannya A. Dihafalkan ya, teman-teman. Sedefinisinya juga ini sering banget keluar. Sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Oke, kita lanjut nomor 3. Apa yang menjadi pengertian data fisik tersebut? A. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. B. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar bagi pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. C. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diperuntukkan bagi pendaftaran hak untuk pertama kalinya dalam rangkaian proses pendaftaran tanah. D. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar dalam rangkaian pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pelaksanaan pembaruan haknya. Pada jawab A, Bu. Ya, jawabannya A. Diperhatikan ya antara pengertian data fisik dan data yuridis. Jangan sampai keliru, ini sering banget keluar ya. Pengertian data fisik, data yuridis. Nanti di kalian eh, bikin rumus atau tabel ya.
untuk pengertian data fisik dan data yuridis. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Pada pendaftaran tanah sangat dibutuhkan data yuridis dalam mendukung terpenuhnya data fisik. Apa yang dimaksud dengan data yuridis tersebut? A. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum, bidang tanah, dan satu rumah susun yang terdaftar dalam rangkaian pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pelaksanaan pembaruan halnya. B. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diperuntukkan bagi pendaftaran hak untuk pertama kalinya dalam rangkaian proses pendaftaran tanah. C. Keterangan yang menyangkut mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar bagi pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. D. Keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. A dan jawab C, Ibu. Jawabannya A, ya diperhatikan. Kalau data fisik itu mengenai objek tanahnya, ya ini diatur di pasal 1 angka 6 PP 2497. Kalau data yuridis itu pasal 1 angka 7 ya, selisih 1. Kalau data yuridis itu mengenai subjek dan status hukumnya. Mudahnya kalau data yuridis ini siapa pemiliknya, apa status hukumnya. Kalau data fisik menjelaskan tanahnya, ya gitu. Oke, bisa ditandai rekan-rekan sekalian. Nomor 4A. Oh, itu dari Kak Caca pertama kali yang A, Bu. Pertama kali apa? Bentar, sebentar, Oh iya, sebentar. bisa dicoba di cross check Ibu Novia antara A dan C. Bentar nih, cek peraturan dulu. Oh iya, yang C ya. Iya yang C, betul. Dasarnya pasal 1 angka 7 PP 2497. Karena A ada untuk pertama kalinya, kalau yang B itu definisinya data fisik, bukan data yuridis. Kalau yang C hampir sama kayak ah, pasal 1 angka 7, yang D juga data fisik ya. Oke, jawabannya C, rekan-rekan sekalian. Mm. Kita lanjut nomor 5. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang sudah dibukukan dan disajikan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara A. Pendaftaran tanah secara sporadik saja. B. Pendaftaran tanah secara sistematik saja. C. Pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik. D. Pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pada jawab C, Ibu. Ya, jawabannya C, pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik. Tuh. Oke, kita lanjut nomor 6. Salah satu tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? A. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. B. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. C. Memberikan kepastian hukum bagi negara dan bangsa. D. Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pada jawab A, Bu. Ya, betul jawabannya A yang reh kadester dan legal kadester ya ini. Oke, nomor Kepastian 7. hukum. Oke, nomor 7. Apa yang dimaksud dengan res kadester? A. Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. B. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggotanya dan pemegang hak atas tanah. C. Memberikan bantuan hukum bagi membutuhkannya. D. Memberikan kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Pada jawab A, Ibu.
Ya, betul tadi ya udah dibahas tentang reh kadaster atau legal kadaster. Oke, kita lanjut nomor 8. Pendaftaran tanah secara sistematik selalu memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. A. Adanya peran pengusaha untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut. B. Adanya peran pemerintah yang secara nyata menjadi program pendaftaran tanah tersebut. C. Adanya peran pengusaha dan individu mengelola pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. D. Adanya peran individu saja. Pada jawab B, Ibu. Ya, betul adanya peran pemerintah secara nyata yang menjadi program pendaftaran tanah tersebut. Oke, kita lanjut nomor 9. Pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana yang diartikan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau masalah, apa yang membedakan dengan pendaftaran tanah secara sistematik? A. Objek dan alat bukti yang diajukan. B. Pihak-pihak yang melakukan pendaftaran tanah. C. Pelaksanaan pendaftaran tanahnya yang masing-masing berbeda. D. Tidak adanya prakarsa pemerintah sebagaimana pada pendaftaran tanah secara sistematik. Pada jawab D, Ibu, betul? Ya, betul jawabannya D, tidak adanya prakarsa pemerintah sebagaimana pada pendaftaran sistematik. Oke, kita lanjut nomor 10. Sebutkan objek pendaftaran tanah. A. Bidang-bidang tanah yang punyai dengan hak milik HGB, HGU, dan hak pakai. B. Tanah pengelolaan. C. Tanah wakaf. D. Semua benar. Pada jawab D, Ibu, betul? Ya, betul jawabannya D ada di pasal 9 ayat 1 PP 24 tahun 97. Oke, kita lanjut nomor 11. Apakah tanah negara yang juga merupakan objek pendaftaran tanah? A. Sebagai objek pendaftaran tanah. B. Sebagai objek pendaftaran tanah juga dilakukan dengan proses pendaftaran. C. Sebagai objek pendaftaran tanah dilanjutkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali. D. Sebagai objek pendaftaran tanah dilakukan dengan meminta dan mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan setempat. Ada yang jawab A dan jawab C, Ibu. Jawabannya C, jadi objek pendaftaran tanah ini tanah negara nanti dilanjutkan menjadi pendaftaran tanah untuk yang pertama kali. Nah, ini kan tanah negara kan diatur di pasal 9 ayat 1 PP 2497. Nah, nanti juga diperhatikan ya pengecualian yang bukan objek pendaftaran tanah, tadi kayak hak sewa, hak gadai, hak menumpang hasil hak 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 sewa pertanian dan hak menumpang itu ada di PP 2497. Coba nanti dicari pasalnya itu yang bukan objek pendaftaran tanah ya. Itu biasanya sering keluar antara apa aja objek pendaftaran tanah dan yang bukan objek pendaftaran tanah. Bentar, tak cariin pasalnya yang bukan objek pendaftaran tanah. Di PP 2497. Oh, memang enggak di itu ya disebutkan secara khusus. Namun ada pasal 53 UPA itu Pak hak-hak yang bersifat sementara. Oke, kita lanjut nomor 12. Siapa yang penyelenggara pendaftaran tanah yang saudara ketahui? A. Kantor pertanahan setempat. B. Badan Pertanahan Nasional BPN. C. Kantor pertanahan bersama dengan kantor kelurahan setempat. D. Badan Pertanahan bersama instansi terkait lainnya. Pada jawab B, Ibu. Ya, betul PPN ya. Ini dasar hukumnya di pasal 6 ayat 1 PP 2497. Oke, kita lanjut nomor 13. Siapa yang dikatakan pihak pelaksana pendaftaran tanah? A. Kantor pertanahan setempat. B. Badan Pertanahan Nasional. C. Kantor pertanahan bersama dengan kantor kelurahan setempat. D. Badan Pertanahan bersama dengan instansi terkait lainnya. Ada yang jawab A dan jawab D, Ibu Novia. Jadi kalau penyelenggaraannya itu BPN, kalau pelaksananya kantor pertanahan dibantu oleh PPAT. Kalau pendaftaran penyelenggara pendaftaran tanahnya itu pemerintah atau BPN itu di pasal 5 pasal 5
PP 2497 kalau pelaksanaannya pasal 6 ayat 1. Tadi keliru ya. Kalau penyelenggaraannya pasal 5, kalau pelaksananya pasal 6 ayat 1, dua-duanya di PP 2497. Jadi jawabannya Yang A, kantor yang pertanahan. kata sistem. Oke, kita lanjut nomor 14. Dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui secara sistematik dibantu oleh A. Panitia pendaftaran tanah di setiap kantor pertanahan. B. Panitia pengumpul data fisik dan data yuridis. C. Panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. D. Panitia pemeliharaan data. Pada jawab C, Ibu Novia. Ya, betul. Jawabannya C ada di pasal 8 ayat 1 PP 2497. Oke, kita lanjut nomor 15. Nomor 14 jawabannya C. Apa tugas pejabat pembuat akta ikrar wakaf? A. Membantu pelaksanaan pembuatan akta ikrar wakaf. B. Membantu melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf serta dalam rangka pendaftaran tanah wakaf. C. Membantu petugas kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. D. Membantu mendaftarkan saja untuk peralihan tanah wakaf. Pada jawab B, Ibu Novia. Ya, betul. Jawabannya B. Dasar hukumnya pasal 37 ayat 1 PP 2497. Peralihan hak atas tanah wakaf itu menggunakan akta ikrar wakaf. Jangan lupa pelajari secara mendalam ya mengenai wakaf karena Pak Nusron backgroundnya dari orang keagamaan. Oke, nomor 16. Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan sejauh mana orang akan dilindungi oleh hukum apabila pengadaan perbuatan hukum berdasarkan data tersebut yang kemudian tidak benar? A. Sistem publikasinya. B. Sistem pendaftaran tanahnya. C. Sistem pendaftaran haknya. D. Salah semua. Pada jawab A, Ibu Novia. Ya, jawabannya A karena sistem publikasi ini ter- tergantung sejauh mana orang percaya terhadap data pendaftaran tanah, kemudian ada perlindungan hukum dan perbedaannya nanti terkait sistem publikasi positif negatif. Oh ya nanti dibahas. Oke, lanjut next. Oke, nah, nomor 17. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi positif, A. Negara tidak menjamin data fisik dan data yuridis. B. Negara menjamin sepenuhnya baik data fisik dan data yuridis. C. Negara tidak menjamin sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya. D. Negara menjamin sepanjang yang diketahui saja. Pada jawab B, Bu Novia. Ya, betul. Ya, ini nanti dihafalin lagi perbedaan sistem publikasi positif dan negatif ya. Ini uh, diperkuat dari pasal 32 ayat 1 PP 2497 bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Tetapi juga perlu tapi bisa apa disangkal apabila tidak berlaku demikian. Oke, Nah, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Penyelenggara pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publik negatif ialah A. Negara tidak menjamin data fisik dan data yuridis. B. Negara menjamin sepenuhnya baik data fisik dan data yuridis. C. Negara tidak menjamin sepanjang didukung alat bukti lainnya. D. Negara menjamin sepanjang yang diketahui saja. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. ya, tadi kalau sistem publikasi positif kan negara menjamin. Kebalikannya kalau sistem publikasi negatif negara tidak menjamin. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut. Apa yang saudara ketahui dengan lembaga acquisitive verjaring atau lembaga reverse possession? A. Pihak menguasai bidang tanah yang beretiket baik dan menguasai tanah yang bersangkutan secara nyata dan terbuka selama sekian tahun tanpa ada pihak yang menggugat oleh hukum dia ditetapkan sebagai pemiliknya. B. Pihak tertentu yang menguasai bidang tanah secara mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. C. Pihak yang menguasai bidang tanah dengan mengajukan gugatan secara perdata dan menguasai bidang tanah tersebut secara turun-temurun. D. Benar semua. Pada jawab A, Ibu Novia.
Ya, jawabannya A dari pasal 24 ayat 2 PP 2497 bahwa penguasaan dilakukan secara etikat baik, secara terbuka, dan diperkuat ya saksinya. Oke, kita lanjut nomor 20. Sistem publikasi pada pendaftaran tanah di Indonesia tidaklah menggunakan sistem publikasi negatif murni dan sistem publikasi positif murni, melainkan A. Sistem publikasi positif saja, B. Sistem publikasi negatif saja, C. Sistem publikasi negatif dan bersamaan dengan sistem pendaftaran hak lainnya, D. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur positif. Pada jawab, ada yang jawab D, Bu Novia. Ya, jawabannya D, sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Oke, kita lanjut nomor 21. Kegiatan pengumpulan data fisik meliputi penetapan batas, pengukuran dan pemetaan tanah yang bersangkutan yang diatur pada ketentuan pasal 17, 18, 19, dan 20 PP 24 tahun 1997. Penetapan batas tanah yang sudah ada haknya dan akan didaftarkan untuk pertama kali dilakukan apa yang disebut A. Perjanjian utama, B. Kontradiktif delimitasi, C. Pendaftaran untuk pertama kali, D. Pendaftaran dan pemeliharaan data. Ada yang jawab C dan jawab B, Bu Novia. Ya, jawabannya kontradiktor delimitasi. Jangan lupa ya, kontradiktor delimitasi itu tadi bahasa kerennya. Yuk kita ngukur tanah yuk, kontradiktor delimitasi yuk gitu. Kalau ngajak orang BPN. Mas, kapan kita kontradiktor delimitasi gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 21 jawabannya B. Nomor 22. Pengumpulan data yuridis hak-hak lama sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 PP 24 tahun 1997 adalah hak-hak atas tanah yang data yuridisnya bersumber pada alat bukti kepemilikan tanahnya, sedangkan yang diatur pada pasal 24 ayat 2 mengenai data yuridis yang bersumber dari alat-alat bukti penguasaan tanah yang akan didaftar. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 24 ayat 1 yaitu A. Alat bukti tertulis, B. Keterangan saksi, C. Pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak dan pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebannya, D. Benar semua. Pada jawab D, Bu Novia. Ya, jawabannya benar semua itu pasalnya tadi ya 24 ayat 2. Oke, kita lanjut nomor 23. Apabila alat bukti tertulis tidak pernah ada, misalnya tanah yang berasal dari pembukaan hutan ulayat yang penguasaannya secara turun-temurun, maka cara pembuktinya dengan menggunakan A. Penguasaan fisik tanah dilakukan secara beretikat baik, secara nyata dan terbuka sebagai yang berhak selama 20 tahun atau lebih. B. Penguasaan tersebut tidak ada gugatan dari pihak-pihak lainnya. C. Ada kesaksian orang-orang yang dipercaya dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak lainnya. D. Semua benar. Pada jawab D, Ibu Novia. Tanah ulayat, iya benar. Itu ada di pasal 24 ayat 2 PP 24 tahun 97. Kita nomor 24. Pembuktian hak terdapat pembuktian hak lama lengkap, dan pembuktian hak lama tidak lengkap. Jika didapat pembuktian hak lama tidak lengkap, apa yang harus saudara lakukan? A. Apabila pembuktian kepemilikan tidak lengkap, maka membuat bukti baru dan dilengkapi. B. Apabila bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tidak lengkap atau tidak ada, maka dapat dilakukan dengan bukti lain, misalnya berkwitansi, pembelian tanah, akta jual beli, atau lainnya. C. Pembayaran PBB dan pernyataan yang bersangkutan. D. Benar semua. Ada yang jawab B. Sebenarnya kalau yang A itu tidak bisa ya membuat bukti baru tuh. Kemudian yang B itu bisa, yang C juga bisa. Harusnya jawabannya B dan C saja. Tapi tidak ada ya. Antara B dan C jawabannya. Bukan antara B dan C. Jawabannya Oke, dua. jawabannya B dan C. Mm-mm. Lanjut nomor 25. Secara yuridis tercapainya jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah jika telah dilakukan pencatatan bidang tanah hak pada A. Daftar tanah, B. Surat tanah, C. Buku tanah, D. Daftar tanah.
pada jawab C, Ibu Novia? Ya, jawabannya C, buku tanah pasal 29 ayat 1 PP 24 tahun 97. Oke, ini ada yang nanya untuk nomor 24 dasar hukumnya Ibu Novia. 24 pembuktian ya, tadi pasal 24 ayat 1 dan 2. Lalu dia bertanya juga Ibu Novia, jika case jawabannya seperti soal 24 sebaiknya kita isi atau tidak? Tidak usah, jangan. Tapi siapa tahu bonus kan galau ya, tapi untuk amannya tidak usah diisi. Oke, baik Kakak Wahyu, nanti bisa dilihat melalui YouTube Notaris Indonesia. Oke, rekan-rekan sekalian, sesi untuk pembahasan soal telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia untuk 3 hari 3 hari ini telah memberikan materi, dan untuk hari keempat dan kelima pemateri kita sudah bukan Ibu Novia lagi, sudah bukan Ibu Novia lagi ya. Untuk hari keempat itu pemateri kita ini Ibu Doktor. Insya Allah beliau akan memberikan hadiah biasanya. Biasanya beliau kalau ngadain menjadi pemateri, biasanya beliau ngasih hadiah bagi yang aktif. Ada pantun Ibu Novia sebelum ditutup atau satu dua kata? Boleh, saya mau pantun. Pokoknya kalau mau tanya, silahkan tanya di grup. Nanti diusahakan dijawab. Meskipun tidak langsung menjawab ya, mungkin saya ada kerjaan atau ada akad. Tapi insya Allah saya bales. Nanti saya reply kayak tadi ya, meskipun udah di atas-atas, tetap saya usahakan untuk reply. Saya mau akhiri dengan pantun. Ke kantor pertanahan membawa berkas, jangan lupa membawa identitas. Terima kasih atas diskusi yang cerdas. Semoga lulus UPAD dengan kualitas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya Zaki Anda Putra, mewakili Ibu Novia Betsy Clarissa sebagai materi. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.